seumpama biji. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas di bawah langit yang terbuka. Dan kemarin kita bicara tentang mesti kita menuruti hukum Tuhan, dan hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan lain sebagainya. Dan bagian yang kedua, ada hukum yang harus kita lakukan supaya kita bisa berada di bawah langit yang terbuka. Dikatakan saudaraku dalam firman Tuhan, dikatakan hukum yang kedua ini ada di dalam firman Tuhan, dan hukum yang kedua dikatakan demikian, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu hukum lagi yang harus kita ikuti supaya kita berada di bawah langit yang terbuka, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Permasalahannya yang harus kita ketahui adalah pertama adalah kasih. Di dalam ayat ini, kasih yang ditulis bukan menggunakan filia atau kasih persahabatan, tapi kasih yang di situ ditulis menggunakan kalimat agape. Artinya demikian, kasihilah sesamamu manusia, itu ditulis agapelah sesamamu manusia, di mana kita mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang dimiliki oleh standar daripada Yesus Kristus. Itu yang harus kita miliki, standar kasih yang membuat kita bisa berada di bawah langit yang terbuka. Kita tidak mengasihi karena kita merasa nyaman kepada orang itu, kita tidak mengasihi karena kita merasa diuntungkan, tapi yang dikatakan kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang berani berkorban, kasih yang betul-betul tinggi, yang standar yang Tuhan miliki, yang harus kita kerjakan kepada sesama kita. Itu yang harus kita lakukan supaya kita berada di bawah langit yang terbuka. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 13 ayat yang 34. Disebutkan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Rasanya dalam ayat ini bahwa sejauh mana kita merasakan kasih Tuhan, disitulah barulah kita bisa mengasihi akan orang lain. Sehingga dia berkata, seperti aku mengasihi kamu. Mustahil kita bisa mengasihi sesama kita dengan standar Tuhan kalau kita ini tidak mengenal, bahkan tidak pernah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi untuk kita bisa mengasihi akan sesama kita dengan kasih agape, itu kita harus mengalami lebih dulu kasih Allah di dalam hidup kita. Mengalami kasih Allah secara penuh di dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Sebab dikatakan, seperti aku mengasihi engkau. Jadi mustahil kita ini bisa mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan perintahkan, sama seperti Yesus mengasihi kita dengan kasih agape, kalau kita tidak pernah mengalami kasih agape daripada Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan, memang kita harus mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin hidup di bawah langit yang terbuka, tidak ada jalan lain kecuali kita mengasihi sesama kita. Bahkan Paulus berkata, hanya ada satu hukum
yaitu mengasihi sesama kita. Kasih yang kita harus lakukan bukan filia, bukan apalagi eros, tapi kasih agape yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih agape? Kita harus lebih dulu mengalami kasih Allah secara full di dalam hati dan hidup kita. Maka kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih standar Tuhan, yaitu kasih agape. Buatlah hidup kita ini seperti itu. Maka serahkan hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami bisa mengasihi, bukan dengan kasih filia, dengan kasih eros. Ya Tuhan, buat kami mengenal Engkau lebih akan kasih-Mu, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami dengan kasih agape. Terima kasih Bapa, berkati yang telah mendengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya.